Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini kita akan talaki bareng di ayat kursi, yaitu lebih tepatnya surah Al-Baqarah ayat 255. Bagi kalian yang ingin lancar bacaan Al-Qurannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan agar informasi didapatkan secara menyeluruh, jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya. Sesi yang pertama, aku akan membacakan ayatnya dan kalian simak ya. Sesi yang kedua, insya Allah kita akan langsung membreakdown atau memberikan rincian detail apa hukum dan tajwid yang digunakan di ayat tersebut. Tanpa berlama-lama, let's go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke, sekarang kita akan bahas apa saja hukum dan tajwid yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini atau yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Oke, jadi yang pertama kita coba lihat di ayat 255. Nah, ini dia. Allahu. Nah, ketika membaca huruf Allahu, itu kita harus membacanya secara tafkhim atau tebal. Allahu la'i. Nah, la'i ini dimaksud dengan mad jaiz munfasil atau yang disebut juga dengan mad yang boleh untuk kemudian kita melanjutkan atau menyambung ya secara capat. Beda dengan mad wajib mutasil. Kalau mad wajib kita wajib untuk kemudian membacanya secara panjang. Kalau mad jaiz itu boleh 4 ataupun boleh 2 sesuai dengan thoriqah yang kita gunakan. Illahu, jangan lupa itu tarkik. Illa huwal hayyul hayyul qayyum. Huruf qaf di sini adalah huruf yang harus tebal karena dia masuk ke dalam huruf yang tebal. Qayyum. La ta'khudhuhu khudhuhu. Khu itu tafkhim, tapi ketika kita masuk huruf dha itu adalah tarkik. Jadi ketika kita membaca huruf dha tersebut maka kita harus menipiskan. Tidak mungkin khudhuhu. Kalau khudhu maka itu menjadi huruf dha. Ini khudhuhu menjadi huruf dha. Sinatu, jangan lupa Allah, kita harus menarik ya, menarik dari huruf wawu tersebut untuk kemudian menjadi idgham bi gunnah. Wala naum, berarti lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di sini banyak juga yang keliru teman-teman. Kenapa? Karena ketika membaca huruf fil itu tipis, ardh itu harusnya tebal. Kenapa? Karena setelah huruf hamzah di sini itu ada huruf ro dan do. Ditambah huruf ro-nya ini sukun. Huruf ro sukun itu adalah huruf ro yang tebal. Sebelumnya adalah fathah. Kalau sebelumnya adalah huruf yang berkasrah, maka itu menjadi tipis. Tapi setelah huruf ro sukun ini ternyata huruf isti'la, tebal banget, tebal. Kemudian kita baca lagi man. Nah, jangan lupa ketika kita membaca man huruf dha-nya itu sudah bersiap-siap, lidah kita sudah bersiap-siap ke huruf dha.
Man dzalladzi, oke. Man dzalladzi apa? Huruf sifat dari sya, huruf atau sifat dari huruf sya itu adalah apa coba? Menyebar. Ya, jangan lupa itu tafashi, kita harus menyebar, membaca. Apa yang menyebar itu angin di dalam mulut kita. Seperti itu ya. Kemudian indahu itu adalah mohon maaf ikhfa, samar ketika membacanya. Illa, nah di sini ada mad munfasil lagi ya. Jadi secara garis mudahnya itu adalah setelah alis itu ada hamzah, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Kita membacanya 4 harokat atau bisa 2 harokat. Gimana thoriqohnya ya? Gimana jalan atau thoriqoh yang kita gunakan? Illa bi'idz nih. Nah, jangan lupa jangan sampai keliru ketika kita membaca huruf za itu malah memantul, karena itu tidak dan bukan sifat dari huruf za. Huruf za itu kebalikan dari qalqalah ya, tidak memantul. Kemudian ya'lamu, jangan lupa ma baina di sini adalah mad lin atau yang disebut juga dengan mad yang lain ya. Jadi kita membacanya ai au gitu. Jangan sampai membacanya tertekan. Baina itu kurang tepat. Kita harus membacanya baina. Oke. Selanjutnya aidihim. Nah, ini juga sama. Ma baina aidihim. Oke, good. Wa ma khalfahum. Kha itu huruf kha. Nah, yang menjadi keliru bagi teman-teman pemula itu adalah membaca huruf kha dengan monyung. Khol. Nah, itu kurang tepat. Salah ya. Kha itu bukan makharijul huruf syafatain atau yang disebut juga dengan kedua bibir, maka kedua bibirnya tidak boleh untuk bergerak ya, tidak diperkenankan untuk bergerak. Jadi khalfahum wala yuhituna, oke, bi syai'im min. Nah, kita usahakan setiap dari gunnah itu ditahan agar itu yang kemudian menjadikan Al-Quran itu mudah dan enak untuk didengar teman-teman. Min ilmihi illa, kalau kita berhenti di min ilmihi maka min ilmih. Tapi kalau kita ingin melanjutkan maka wajib untuk dibaca panjang, karena di situ ada mad jaiz munfasil. Min ilmihi illa bima berhenti di sya itu harus berhenti seperti itu. Kenapa? Karena kita berhenti di dalam huruf hamzah, bukan berhenti di dalam huruf alif. Kalau kita berhenti di huruf alif, maka kita berhenti di angin-angin. Sya itu kita berhenti di huruf alif. Tapi kalau kita berhenti di huruf hamzah, illa bima sya, itu yang tepat. Wasi'a, luas. Wasi'a ain ya. Nah ini tebal teman-teman. Kursiyuhus samawati wal ard. Wal ard. Jangan lupa wal tipis dulu. Ard tebal. Oke. Wala yauduhu. Ya'u huruf hamzah, du itu adalah huruf dal dan kita membacanya sering keliru. Jadi ya'uduhu malah keluar angin atau sifatnya itu adalah hamzah, itu kurang tepat ya. Ya'uduhu syiddah harus jelas. Hifdhu di sini adalah huruf dha. Nah, huruf dha membacanya maka harus tebal teman-teman. Hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, sebagai catatan bagi teman-teman yang baru pertama kali membaca, maka lebih baik kita senantiasa mendengarkan asatiz yang profesional membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika kita hafal ayat kursi ternyata bacaannya salah-salah. Kenapa?
karena kita seringkali mendengarkan asatiz yang keliru dalam membacanya. Ini juga berlaku untuk ayat-ayat yang lain ya, dan surat-surat yang lain. Maka pilih dulu asatiz yang cocok, lalu kemudian kita baca dengan cara mendengarkan dan diulang-ulang, barulah insya Allah kita akan hafal ayat tersebut. Namun jika kemudian kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka ini boleh dilakukan secara personal atau mandiri, tapi tetap saja harus disetorkan agar kita juga tahu yang mana yang keliru ataukah semuanya sudah tepat. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kemudian channel ini semakin berkembang, kemudian channel ini semakin bermanfaat untuk umat khususnya. Dan jangan lupa ikuti visi saya untuk mengurangi dan meminimalisir 72% orang yang buta huruf Al-Quran di Indonesia. Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjadi dan berkontribusi menjadi salah satu bagian dari solusi hilangnya buta huruf Al-Quran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.